Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. Ditres Narkoba Polda Jawa Tengah musnahkan 12 kg narkoba jenis sabu dan ganja hasil pengungkapan 3 kasus berbeda pada bulan Juli hingga Agustus 2023. Dari pengungkapan tersebut, 1 kasus diantaranya diduga terkait dengan jaringan narkoba Ferdi Pratama karena memiliki kesamaan dalam hal pengemasan paket sabu. Direktorat Reserse Narkoba Ditres Narkoba Polda Jawa Tengah memusnahkan barang bukti narkoba jenis ganja dan sabu dengan total mencapai 12 kg pada Kamis 21 September 2023. Barang bukti yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil pengungkapan 3 kasus berbeda dari bulan Juli hingga Agustus 2023. Kasus pertama pengungkapan dari tersangka berinisial AD di Kabupaten Demak pada 27 Juli dengan barang bukti 1 kg sabu. Sementara pengungkapan kedua dilakukan di Kota Semarang pada 31 Juli dengan tersangka IYN, warga Nusa Tenggara Barat, dengan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 4 kg. Sedangkan kasus ketiga diungkap di Sukoharjo pada 14 Agustus dengan tersangka MA, beserta barang bukti yang disita sebanyak 7 kg ganja. Ditres Narkoba Polda Jateng, Komisaris Besar Polisi Muhammad Anwar Nasir menyatakan, dari ketiga kasus yang diungkap itu, 1 diantaranya yakni tersangka IYN, diduga terlibat satu jaringan dengan gembong narkoba Ferdi Pratama. Menurut Anwar, dugaan itu muncul dikarenakan adanya kesamaan pengemasan paket sabu. Terkait barang bukti sabu, kami tadi kemarin juga koordinasi dengan lapor Mabes. Ini ada kemiripan untuk bungkusnya yang bungkus 4 kilo dengan jaringan Ferdi Pratama. Tetapi kita akan dalami lagi apakah benar ini juga merupakan jaringan dari tersangka FP tersebut. Pemusnahan barang bukti narkoba ini dilakukan usai mendapat ketetapan hukum dari pihak Kejaksaan Negeri guna memutus rantai peredaran narkoba, sekaligus untuk menghindari adanya penyalahgunaan terhadap barang bukti oleh oknum petugas. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan. Polresta Banda Aceh menangkap 9 anggota geng motor terduga pelaku pengeroyokan terhadap salah seorang anak di bawah umur. Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh Kompol Fadilah Aditya Pratama pada Kamis 21 September menyebutkan, dari 9 anggota geng motor yang ditangkap polisi, 8 diantaranya masih berstatus pelajar. Polresta Banda Aceh Minggu 17 September menangkap 9 anggota geng motor yang menjadi terduga pelaku pengeroyokan terhadap salah seorang remaja berusia 16 tahun di sejumlah lokasi berbeda. Polisi juga mengamankan sejumlah alat bukti berupa senjata tajam yang diduga kerap digunakan kelompok geng motor tersebut. Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh Kompol Fadilah Aditya Pratama, Kamis 21 September mengungkapkan, dari 9 kelompok geng motor yang ditangkap polisi, 8 diantaranya masih berstatus pelajar. Untuk itu, pihaknya mengimbau agar orang tua lebih peduli serta mengawasi setiap kegiatan anak saat berada di luar rumah. Anak-anak ini berkelompok dengan menggunakan sepeda motor, maksudnya mungkin ingin konvoy, kumpul-kumpul dengan kawan-kawannya, ya kan ada rasa solidaritas gitu. Sejauh itu hal positif dampaknya ya, ataupun tidak meresahkan masyarakat, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah mengganggu ketertiban umum, sudah meresahkan masyarakat, apalagi berbuat pidana, saya rasa itu sudah menyalahi aturan. Dan kami dari aparat sangat atensi terhadap tindakan-tindakan geng motor tersebut. Pelaku terancam dijerat dengan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, Jungto pasal 170 KUHP ayat 1, dengan ancaman pidana maksimal 3 tahun penjara atau denda 70 juta rupiah. Sedangkan untuk anak yang masih di bawah umur, Satreskrim Polresta Banda Aceh akan berkoordinasi dengan Dinas Perlindungan Anak
dan pendampingan dari Balai Permasyarakatan. Dari Banda Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dampak kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo beberapa waktu yang lalu ditaksir mencapai 5,4 miliar rupiah. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Hendro Wijanarko, pada Kamis 21 September menyebutkan secara bertahap akan memulihkan ekosistem di kawasan tersebut. Para personel dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS bersama relawan serta anggota TNI dan Polri pada 21 September meninjau area kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo serta memantau pos pengamanan untuk memastikan tidak ada lagi titik panas yang terjadi demi kenyamanan wisatawan yang berkunjung. Setelah menghitung estimasi sementara akibat karhutla yang luasnya mencapai 504 hektar itu, Kepala TNBTS Hendro Wijanarko menaksir kerugian sekitar 5,4 miliar rupiah yang terakumulasi untuk biaya pemadaman, kehilangan habitat satwa, dan kerugian akibat terhentinya aktivitas wisata di Taman Nasional. Terhitung sejak terjadinya karhutla antara 6 hingga 10 September. Biaya itu di luar untuk pemadaman dari udara dengan menggunakan helikopter pengebom air dan penggantian pipa saluran air warga yang rusak. Karena hal itu akan ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam waktu dekat pun TNBTS akan melakukan pemulihan ekosistem seperti menghijaukan kembali sabana dan menanam flora khas Bromo seperti pohon cemara gunung, kesek, tutup, dan pasang yang biayanya diperkirakan akan menelan 3,5 miliar rupiah. Jadi kalau istilah kita ini pemulihan ekosistem, itu ada 3 mekanismenya. Yang pertama alam, ya. Kemudian yang kedua rehab, yang ketiga restorasi. Ya. Jadi yang alam ini untuk savana, ya. Kebakaran sendiri terjadi karena ada pengunjung yang menggunakan suar untuk keperluan pengambilan foto prewedding di kawasan Taman Nasional, sehingga 4 pintu masuk ke TNBTS ditutup total sejak 6 hingga 18 September dan mulai dibuka kembali pada 19 September 2023. Dari Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Syaiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi memutuskan Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, tidak terbukti melanggar kode etik dalam sidang Komite Etik di Jakarta pada Kamis 21 September. Johanis diadukan kepada Dewan Pengawas KPK atas dugaan pelanggaran kode etik terkait komunikasinya dengan seorang saksi kasus dugaan korupsi pada Maret lalu. Mengadili 1. Menyatakan terperiksa Saudara Dr. Johanis Tanak SHMU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memutuskan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak tidak melanggar kode etik terkait komunikasinya dengan pihak berperkara Maret lalu. Hal tersebut diputuskan dalam sidang kode etik Dewan Pengawas KPK di Jakarta, Kamis. Sidang tersebut dipimpin oleh anggota Dewas Haryono sebagai Ketua Majelis dengan Syamsuddin Haris dan Arbel Tinaho sebagai anggota Majelis. Johanis sebelumnya diadukan kepada Dewas KPK setelah diketahui berkomunikasi dengan pelaksana harian Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM Muhammad Idris Fayoto Sihite yang sempat diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja Kementerian ESDM pada 27 Maret 2023. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan tidak terjalin komunikasi antara Johanis dengan Idris Sihite karena pesan yang disampaikan dihapus Johanis sebelum sempat dibaca. Selain itu, Dewas juga tidak menganggap komunikasi tersebut sebagai konflik kepentingan karena Idris Sihite bukan merupakan terdakwa dalam kasus tersebut. Walau demikian, Albertina Hobe berbeda pendapat dengan anggota majelis lainnya dan meyakini Johanis telah melanggar kode etik KPK. Atas putusan itu, Dewas KPK memerintahkan supaya hak Johanis sebagai terperiksa dipulihkan sepenuhnya. Dari Jakarta, Nabil Ihsan, Fauzan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
kembali menerapkan teknologi modifikasi cuaca atau hujan buatan sebagai langkah untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan. Hal itu disampaikan oleh Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, usai memonitor penanganan bencana karhutla di 3 daerah di Kalimantan Selatan, yaitu Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tanah Laut pada Kamis 21 September. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letjen TNI Suharyanto, bersama Komandan Korem 101 Antasari, Brigjen TNI Ari Arianto, dan Kapolda Kalsel Irjen Pol Andi Rian Jayadi, memonitor kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Selatan Kamis 21 September. Pemonitoran dilakukan melalui udara dengan menggunakan 2 unit helikopter patroli BNPB berangkat dari Bandara Syamsuddin Nur menuju lokasi rawan karhutla dengan rute Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, dan Kota Banjarbaru. Usai pemonitoran, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan sejumlah titik api masih terlihat di 3 daerah tersebut. Cuaca panas ekstrim di bulan Agustus menyebabkan lahan yang terbakar meningkat hingga 3 kali lipat, terlebih hujan pun tak kunjung turun. Untuk mengatasi karhutla di Kalsel ini, Suharyanto mengatakan pihaknya akan segera kembali menerapkan teknologi modifikasi cuaca TMC atau hujan buatan. Solusinya memang harus dipadamkan lewat udara dan yang paling efektif adalah didatangkan hujan. Ini yang akan kita lakukan. Apakah mungkin bisa berkoordinasi mungkin dengan BMKG untuk modifikasi? Ya tentu saja. Kita barusan juga telepon dengan salah satu deputi BMKG sedang ditinjau. Tapi kalau lihat sepintas ini masih bisa di hujan karena masih ada awan-awan hujan. Tapi yang paling paham ilmu dan teknologinya kan BMKG. Begitu ada BMKG nanti ngasih lampu hijau, segera kita akan datangkan. Tadi saya katakan kan dari Palembang ini sedang digeser ke Kalsel. Selain melakukan TMC, BNPB juga akan menambah jumlah unit helikopter waterbombing untuk mengatasi karhutla di wilayah Kalsel. Saat ini telah ada 4 unit helikopter waterbombing yang beroperasi. Berdasarkan data rekapitulasi penanganan bencana karhutla Kalsel per 19 September 2023, dari 1.217 jumlah penanganan, 3.326 hektar lahan telah diatasi, dengan jumlah titik api dari pantauan patroli udara sebanyak 1.765 titik. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Latif Thohir, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kepolisian dari Inafis Gegana Polda Metro Jaya, Puslap-4 Mabes Polri dan Polres Tangerang Selatan melakukan olah tempat kejadian perkara ledakan di RSEK Hospital Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten pada Kamis 21 September. Ledakan diduga berasal dari alat kesehatan Magnetic Resonance Imaging atau MRI. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoli meminta semua pihak terkait di Provinsi Maluku Utara, khususnya TNI AL dan Polairut, untuk berperan aktif mencegah masuknya orang asing secara ilegal di provinsi kepulauan tersebut. Hal itu disampaikan Menteri saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kemenkumham Maluku Utara pada Kamis 21 September. Kemenkumham minta semua pihak cegah masuknya orang asing secara ilegal. Yang terdiri atas 13 UPT pemasyarakatan, Pemda, Mitra Kerja,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menkumham Yasona Lauli meminta semua pihak terkait di Provinsi Maluku Utara, termasuk TNI Angkatan Laut dan Polairut, untuk berperan aktif mencegah masuknya orang asing secara ilegal. Hal tersebut disampaikan Menteri Yasona Lauli saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kementerian Hukum dan HAM wilayah Maluku Utara di Kota Ternate pada Kamis 21 September. Menurut Yasona, Maluku Utara berbatasan laut dengan sejumlah negara seperti Filipina, sehingga berpotensi dimasuki warga negara asing secara ilegal. Perbatasan perairan laut yang terbuka ini menyebabkan sulit untuk diawasi, sehingga tidak bisa hanya mengandalkan kantor imigrasi, tetapi juga pihak lain, khususnya TNI Angkatan Laut dan Polairut. Kita juga berharap misalnya kalau dia kapal masuk kan TNI juga, TNI Angkatan Laut dan lintas kementerian yang lain yang melihat orang-orang yang masuk di wilayah kelautan negara Indonesia yang harus kita tahan bersama-sama. Kalau sudah masuk itu tugas kami. Menteri Yasona juga mengharapkan dukungan dari masyarakat untuk segera melapor ke kantor imigrasi atau aparat keamanan terdekat jika mengetahui ada orang asing yang tinggal di wilayahnya tanpa memiliki dokumen resmi, baik untuk bekerja maupun untuk perjalanan wisata. Dari Kota Ternate, Maluku Utara, Harmoko, Kantor Berita Antara mewartakan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menghentikan operasional 21 perusahaan yang diduga menjadi penyumbang polusi udara Jabodetabek. Berdasarkan data per 12 September 2023, KLHK menegaskan pencemaran udara menjadi tanda bahaya serius sehingga dibutuhkan upaya terintegrasi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK telah menghentikan operasional 21 perusahaan karena diduga berkontribusi sebagai pencemar udara di Jabodetabek. Hal itu disampaikan Ketua Satgas Pengendalian Pencemaran Udara sekaligus Dirjen Gakum KLHK Rasio Ridosani usai acara Focus Discussion Group FGD di Gedung Ombudsman RI Kamis 21 September. KLHK menyatakan sektor industri manufaktur menjadi salah satu penyumbang utama pencemaran udara. Selain kendaraan bermotor, polusi udara juga diperparah dengan adanya faktor cuaca. Dalam rangka pencemaran udara ini, kami melihat ya di stasiun-stasiun tersebut ada kegiatan-kegiatan apa saja yang berpotensi menyebabkan penurunan kualitas udara di Jakarta. Maka kami lakukan pengawasan. Saat ini kami sudah melakukan pengawasan pada 45 lokasi ya yang terkait yang kami indikasikan berkontribusi. Jadi ada 45 kegiatan usaha yang kami lihat mempunyai indikasi atau berpotensi menyebabkan penurunan kualitas udara di Jakarta. Selain penerapan sanksi administratif, KLHK juga mengambil langkah hukum perdata dan pidana apabila nanti ditemukan persoalan serius pada sektor industri. Data KLHK Mei 2018 sampai Agustus 2023 menunjukkan rata-rata kualitas udara di Jabodetabek berada pada kategori baik, sedang, hingga tidak sehat. Meski tidak pernah berada pada level sangat tidak sehat dan berbahaya, KLHK menegaskan kondisi pencemaran udara saat ini menjadi alarm serius sehingga butuh pengendalian dan penanganan yang terintegrasi. Dari Jakarta, Rizka Hairunisa, Hairul Izan, Kantor Berita Antara mewartakan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI ke-6 masa persidangan tahun sidang 2023-2024 di Gedung DPR RI pada Kamis 21 September. DPR RI telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RUU APBN 2024 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna ke-6 masa persidangan 1 tahun 2023-2024. Pengesahan UU tersebut dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya di Gedung Parlemen DPR RI Senayan Kamis 21 September.
Usai pengesahan Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan, Undang-Undang APBN 2024 memuat sejumlah program prioritas Presiden RI Joko Widodo hingga akhir masa kepemimpinannya pada 2024 mendatang. Insya Allah kami DPR bersama pemerintah bersama-sama akan melaksanakan APBN ini. Kami berharap dan mendorong bahwa setelah APBN ini diketok untuk tahun 2024, memang pelaksanaannya adalah APBN yang berkeadilan untuk rakyat, memprioritaskan program-program prioritas dari pemerintahan Pak Jokowi hingga nanti masa berakhir bulan Oktober tahun 2024. Untuk APBN 2024, alhamdulillah hari ini telah disetujui dan telah mendapatkan persetujuan dari DPR untuk menjadi Undang-Undang APBN 2024 yang berisi banyak sekali hal-hal yang sangat penting untuk pelaksanaan dan kontinuitas dari pembangunan Indonesia. Tadi telah disampaikan oleh Pak Said, Ketua Badan Anggaran, dan saya juga mendukung bahwa situasi dari perekonomian global dan geopolitik itu harus menjadi salah satu hal yang perlu untuk kita waspadai. RUU APBN 2024 sebelumnya telah disepakati oleh 8 fraksi, antara lain fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, hingga Nasdem. Sementara fraksi PKS menyetujui dengan catatan. Adapun rincian APBN 2024 berupa pendapatan negara sebesar 2,802 triliun rupiah, belanja negara sebesar 3,325 triliun rupiah, dan pembiayaan sebesar 522,8 triliun rupiah. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Waasrena Kasat Bidang Jemen dan RB Brigadir Jenderal TNI Bagus Suryadi Tayo memeriksa kesiapan sarana dan prasarana Komando Resor Militer 092 Maharaja Lila di Tanjung Selor, Kalimantan Utara pada Kamis 21 September. Rencana peningkatan status dari Korem menjadi Komando Daerah Militer atau Kodam di Kaltara dinilai akan memberikan manfaat bagi masyarakat Kaltara, baik di sektor keamanan maupun ekonomi. Wakil Asisten Perencanaan Waasrena Kasat, Bidang Manajemen dan Reformasi Birokrasi, Brigadir Jenderal TNI Bagus Suryadi Tayo, meninjau Komando Resor Militer Korem 092 Maharaja Lila di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Kamis 21 September. Brigjen Bagus mengatakan kunjungannya terkait peningkatan status Korem 092 Maharaja Lila menjadi Komando Daerah Militer Kodam Kaltara. Untuk itu, ia memeriksa kesiapan sarana dan prasarana di lapangan, mengumpulkan data yang diperlukan, serta menampung informasi dari jajaran TNI AD setempat. Dia menjelaskan terdapat 22 Korem di seluruh Indonesia yang ditinjau karena terpilih untuk mendapatkan peningkatan status. Dan Korem 092 Maharaja Lila diberi prioritas karena letak geografisnya di wilayah perbatasan negara. Kepada Kepala Staf Angkatan Darat, nanti beliau akan membuat prioritas ya. Ini semuanya tergantung kepada kemampuan negara. Kira-kira kita mampu atau tidak melakukannya. Gitu. Ada banyak pertimbangan, diantaranya kan ini salah satu yang menonjol di tempat ini adalah Korem ini adalah Korem perbatasan. Jadi pengamanan perbatasan di wilayah ini sangat penting. Itu juga salah satu pertimbangannya. Sementara, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Polimart Sejabat, menjelaskan bahwa Pemprov akan membantu terkait administrasi lahan yang telah dihibahkan kepada pihak Korem. Nantinya, di lahan hibah di pusat pemerintahan di Kota Baru Mandiri, Tanjung Selor tersebut akan dibangun fasilitas penunjang TNI AD. Polimart menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik rencana peningkatan status Korem ke Kodam, mengingat banyaknya dampak positif yang akan dirasakan oleh masyarakat Tanjung Selor. Faktor pendukungnya banyak, kalau terjadi Kodam kan lumayan. Ya, pertama yaitu tadi stabilitas keamanan itu lebih terjamin. Yang pertama, yang kedua peningkatan roda ekonomi pasti terbuka luas kan. Yang ketiga peningkatan wilayah ini akan lebih maksimal. Kenapa? Karena ini akan sering didatangi para pemimpin itu kan bisa membantu kita. Nah, jadi yang terakhir tadi tuh anak-anak daerah bisa masuk di Angkatan Darat depannya, gitu kan? Jadi banyak faktor lah. Efek dominonya bagus lah untuk kita. Dengan adanya peningkatan status Korem ke Kodam,
maka komposisi personel unit dan materi TNI AD akan bertambah. Hal tersebut juga telah disiapkan. Dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Cica Andriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pengamat politik dari Universitas Indonesia Cecep Hidayat pada Kamis 21 September mengatakan, masa pendaftaran Capres dan Cawapres yang disingkat jadi hanya 1 minggu berdampak positif kepada masyarakat. Dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, KPU Republik Indonesia dan Bawaslu, pada Rabu malam diputuskan masa pendaftaran Capres-Cawapres diubah dari 19 Oktober hingga 25 November 2023 menjadi 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023. Saya dulu. Oh, di mana, Pak? Pengamat politik dari Universitas Indonesia Cecep Hidayat saat ditemui di Depok, Jawa Barat, Kamis, mengatakan masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden yang disingkat menjadi 7 hari berdampak positif bagi masyarakat. Sebab masyarakat memiliki waktu lebih lama untuk mengenal para pasangan calon, termasuk mengetahui gagasan yang diajukan setelah nama-nama diumumkan dalam jangka waktu 7 hari itu. Mulanya, tahapan pendaftaran Capres dan Cawapres dimulai dari 19 Oktober hingga 25 November. Namun, dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri dan penyelenggara pemilu pada Rabu malam, diputuskan masa pendaftaran diubah menjadi 19 sampai 25 Oktober. Ketika ini dimajukan misalnya beberapa waktu sebelumnya sekitar sebulannya itu berarti apa? Kita punya waktu misalnya, masyarakat punya waktu untuk melihat gagasan-gagasan apa yang hendak disampaikan oleh para capres dan cawapresnya. Jadi ini kan penting buat masyarakat. Jangan kita kan memilih mereka nanti untuk 5 tahun, tapi kemudian dalam waktu hanya singkat kita belum tahu siapa mereka. Cecep menambahkan, catatan untuk KPU yaitu lebih hati-hati dalam mengeluarkan peraturan di masa mendatang setelah tahapan masa pendaftaran Capres dan Cawapres diubah. Adapun untuk Bawaslu, ia berharap agar dapat meningkatkan pengawasan terhadap potensi terjadinya pelanggaran pemilu. Dari Depok, Jawa Barat, Rio Faisal, Jaka Utomo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Melalui program kampanye keselamatan pelayanan, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kendari mengedukasi terkait keselamatan pelayaran bagi para nelayan di Kecamatan Lalongga Sumeto, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara pada Kamis 21 September. Kegiatan ini diikuti oleh 150 nelayan dari 11 desa. Nah, kegiatan ini jujur saja sebelumnya Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kendari menggelar kampanye keselamatan pelayaran di Desa Tulawawo, Kecamatan Lalongga Sumeto, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis 21 September dalam rangka Hari Perhubungan Nasional Harhubnas 2023. Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP Kendari Nurbaya mengatakan kegiatan ini diadakan untuk meminimalisasi angka kecelakaan laut yang kerap terjadi di wilayah perairan Sulawesi Tenggara. Terkait keselamatan ataupun melakukan pengukuran kapal ataupun ingin menerbitkan elektronik pas kecil SKK 60 mil dan sebagainya, mereka dengan mudah melakukan komunikasi ke kantor KSOP kelas 2 Kendari. Life jacket ini harapan kami mereka pakai lah di saat mereka melaut. Nelayan-nelayan kita kan kadang merasa terbiasa dengan lingkungan sehingga mengabaikan, dan harapannya tidak ada laka laut yang terjadi seperti pemberitaan-pemberitaan sebelumnya. Kampanye keselamatan pelayaran ini diikuti oleh 150 nelayan dari 11 desa yang ada di Kecamatan Lalongga Sumeto. Dari Konawe, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.